Ya kan saya Kenapa? kamera kenapa? Takutnya Kenapa? nanti istrinya dia suka saya juga karena saya nanti dia kasih tunjuk begini ke istrinya dapat muka saya. Nah, boleh juga ini Bang Adam. Makanya saya berinisiatif saya tutup Bukan, kamera. bukan. Takut anaknya mirip sama mukamu. Muka cabul. Anjing. Anjing. Halo saudara Birin. Halo. Halo. Woi. Sekali ada yang mau naik udah dikasih naik diam, ada orang mau naik kesian ndak dikasih naik dia udah naik malah diam. Ini kok ngelak ya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam abang. Selamat malam, Bang. Malam juga. Ada Bang Adam. Ada Bang Adam. Kita saling sapa dulu. Ya silakan. Selamat datang, Bang. Iya. Ini temanya apa, Bang ya? Upah nyembah Yesus. Katolik ya Bang? Oh ini ya. Katolik Bang? Untuk saat ini belum ada agama. Kok bisa gitu? KTP-nya? KTP-nya apa? Masih muda. Oh, Bang Juma. Karena dia belum punya agama, biar jangan dia ikut Muhammad, kayaknya ikut Yesus lebih bagus, ini dapat 100. iya boleh. Ya, Silakan Makanya abang dibaptis. jangan promosikan dulu. Lagi proses ini, Bang. Iya, silakan aja. Baptis. Enak di sana 100 istri, bosku. Ini kayaknya aku tertarik nih sama Bang Adam nih. Kalau ikut Yesus. Boleh. Dapat istri 100. 100. Iya, betul. Boleh. Caranya gimana tuh, Bang? Dibaptis. Jadi baptis. Nanti Ikut baptis. ke Bang Adam, DM beliau, nanti dibaptis di gereja. Gereja mana Bang Adam ini? Tidak begini Bang, karena stok kurang. Nah, nanti abang mau minta berapa dulu untuk bulan ini istri. Nanti aku cari-cari dulu janda yang ini, janda sengketa. Maksud saya kalau abang Yudi mau masuk, nah jangan minta 100, nanti aku kasih dulu 20, stok kurang. Kan? Tidak jujur kan itu baik, karena aku jujur Iya, kan iya. bagus kan, nanti dia Betul, udah daftar betul. tidak langsung dapat 100, kan aku yang dapat masalah Betul. juga kan begitu. Benar. Udah dengar Bang Yudi? Iya. Hmm. DM aja beliau nanti. Halo saudara Uco. Saudara Uco. Halo. Inden, betul lagi inden. Apa yang membuat Anda tertarik ke Kristen, Bang? Bang Yudi lah. Waduh. Ada gangguan otak berarti ya Bang ini. Repot juga ini kalau begitu. Gangguan. Jadi gini, kalau aku sih gini Bang, diskusi itu gini. Semua agama tuh mengajarkan tentang kebaikannya. Yang paling utama adalah karena saya juga sering baca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ayatnya lupa ya. Dan Allah menguji karunia-Nya. Ada 4 karunia Allah yang Allah uji, yaitu bangsa, suku, kulit, dan bahasa. Jadi agar saling
li ta'araf, saling kenal mengenal. Jadi bagi saya itu Allah menciptakan semua makhluknya. Abang Yudion berarti bisa Jadi Allah sama mata kita. Mungkin lain waktu lah, karena aku lagi tidak pakai baju sih. Jadi kalau saya tuh begitu indahnya Allah ini menciptakan seluruh makhluknya untuk saling mengenal, saling berbagi. Dan Allah juga berfirman, Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu semua bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Dan semuanya muslim. Ya mungkin diskusi ini harus perlu ada tema lain lah. Mungkin malam ini nggak sempat ya. Nggak sempat. Jadi kalau saya diskusi juga Bang, kami kan diskusi yang baik. Saya tawarkan 100, Bang Juma tawarkan 72, ya kan Bang Juma, berapa di Islam? 72. 72. Kita diskusi juga mana yang terbaik ini kan begitu. Enggak ada. Iya. lebih bagus 100 sebenarnya karena lebih banyak tuh. Iya, betul. Masih kurang Nanti 25 itu. Nanti kalau abang sudah benar-benar di Kristen, naik lagi ke sini bang ya, diskusi dengan saya bang ya. Kalau anda masih di persimpangan kayak begini, saya gimana ya? Gimana? Nanti setelah anda benar-benar kafir, baru berhadapan saya, boleh? Kafir itu bagaimana sih sebenarnya bang? Kafir itu mengingkari akal sehat, mematikan akal sehat. Apa anda yakin bahwa di atas di bumi ini ada yang tidak berfirman kepada Allah? Ada yang tidak berfirman kepada Allah. Itu aja anda sudah berbicara sudah nggak sehat. Tidak beriman. Ada yang tidak beriman. Ada. Berarti anda membaca Al-Quran sendiri. Apa kata Quran? Nah di situ, coba baca. Situ tertera bahwa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu semua bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Tetapi engkau tidak mengerti mereka. Langit dan bumi. Ya. Ini berbicara manusia. Semua. Mana dalilnya? Semua. Kan sudah semua. Coba dalilnya. Mana langit dan bumi anda bilang? Iya, langit dan bumi. Iya apa? Iya. 7 lapis manusianya. Dan 7 lapis bumi itu semuanya tunduk bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Tetapi engkau tidak mengerti cara mereka. Dan Yunus 29 Allah berfirman, bacakan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi antara penyembahanmu itu. Karena kami pun tidak mengetahui penyembahanmu itu. Terus yang disebut kafir dalam Al-Quran siapa? Ya kafir itu sebenarnya bukan non muslim, bukan siapa, tetapi yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran itu. Yang mana yang disebut kafir dalam Al-Quran? Ya bisa jadi orang. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Siapa mereka yang di neraka ini? Ya orang-orang yang mengingkari Quran itu. Ya. Kalau anda mengingkari Tuhan, berarti anda sudah menyembah yang lain, bukan Tuhan lagi yang anda sembah. Berarti anda sudah ingkar. Makanya saya bilang, kalau anda sudah benar-benar sudah ingkar kepada pencipta, anda sudah menyembah kepada ciptaan, baru datang sini hadapi saya diskusi. Gitu bang. Kalau anda masih ada di seperti ini, anda masih bingung, anda belum tahu arah, itu saya tidak bisa arahkan anda gitu loh. Karena anda masih bingung. Orang bingung itu susah untuk diarahkan. Saya pikir juga orang-orang yang merasa dirinya Kristen, yang merasa dirinya Konghucu, Buddha itu semua menyembah kepada Tuhan kok. Iya, Tuhan yang mana dulu?
ya mereka itu hanya merasa apa ya, perantara. Padahal mereka itu kalau ditanya Tuhan berapa ya, satu. Anda salah. Coba Anda tanya Bang Adam. salah. Bang Adam, Anda salah. Anda berapa Bang? Anda salah kalau menganggap bahwa semua agama itu sama dan semua Tuhan itu sama. Anda gila itu namanya. Anda belajar lagi baru naik ke sini. Hubungi rumah sakit jiwa terdekat, rumah sakit jiwa. Anda butuh rumah Beda, sakit Bang. jiwa. Beda bang, kalau di Yesus kan 100, kalau di Muhammad 22. Gangguan Beda itu. jiwa. Jiwanya yang sakit dia. Bukan otaknya lagi, tapi sudah masuk ke jiwanya. Halo, semangat malam. Udah C9 ya. Halo. Waalaikumsalam. Bang Adam. Iya. Iya. Selamat malam bang, selamat Bang, malam. mau tanya bang, kata Bang Adam tadi 100 bang, 100 istri kan? Hmm. Itu 100 istri itu janda, perawan atau istri orang bang? Nah, suka-suka kita itu bang. Pokoknya pilih yang mana yang 100 itu dikasih. Oh. Intinya cuma Berarti 100. Nggak boleh Cuma lebih 100 ya. bang? Oke. Udah bang, itu aja bang, aku mau tanya bang. Pokoknya Thank you. abang doyan Assalamualaikum mana pasti warahmatullahi kita kasih, Yesus kasih itu bang. Abang doyan janda, gas kasih. Oke. Berat sekali nih. Kenapa ya? Ya udah bang ya, aku turun dulu bang, cuma nanyain itu aja bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba teman-teman muslim yang multi dibatalkan dulu. Ini hang HP-nya soalnya. Bisa ya? Mohon izin teman-teman yang ini, yang multi dibatalkan dulu. Boleh ya, kerjasamanya dibatalkan yang multi. Coba saya turun dulu bang. Kenapa? Maksudnya biar tidak ngelek. Ini enggak, permintaannya terlalu banyak tuh, nggak bisa. Coba Bang Adam, silakan dulu bawa yang dibawa. Terlalu berat teman-teman, permintaan terlalu banyak. Coba yang muslim dibatalkan dulu, bisa ya? Yang muslim dibatalkan, mohon kerjasamanya. Halo, semangat malam. Halo bang, kok belum tidur bang? Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan bang. Oke, buka kamera, kita diskusi pelan-pelan, Gak silakan. bisa bang, kan masih baru bang. Akun baru. Cari yang ini aja bang, yang bisa buka kamera. Aku masih akun baru nih bang. Oke, thank you. Kenapa naik kak? Halo, Halo, assalamualaikum Bang Suma. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Saya orang Batu Makassar Kemaiki. Bang Suma. Oi, batu Eh. Takalar. alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kereba ini Saribatan? Baji jaki. Luar biasa nih Nuta, edukasi tak Bang Suma. Saya apa? Alhamdulillah. Selalu mengikuti
Iya. Iya. Makasih banyak. Makasih banyak Kareng, hati-hati di Iya. jalan. Iya, sama-sama. Iya. Abang Siap. Dan Suma ya. Dan semua iya. Ya, Terima Assalamualaikum. kasih di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pakai ya dari sekian ribu jangan lupa lah naik. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Ada onde-onde kah? Ayo teman-teman yang muslim dibatalin dulu. Mohon kerjasamanya. Oh, orang muslim kok pasti sami'na wa ta'na. Ini kenapa nggak mau naik semuanya ya? Aku udah tekan banyak loh. Kepada menghilang dia. Ini baru muncul jaringan berarti. Halo, selamat malam Saudara Mario. Saudara Mario, Saudara Bungo. Halo. Halo Bang. Halo. Kayaknya kambuh lagi deh. Penyakit teman-teman kambuh lagi kayaknya nih. Mengganggu live kita. Bukankah begitu teman-teman? Bukankah kita harus diskusi dengan saudara kita non-muslim? Halo, semangat malam. Halo. Kan udah aku bilang kan, mulai lagi ada para pengganggu ini. Semangat malam Tengku. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya ada sedikit mau mempertanyakan tentang mualaf. Iya, gimana Bang? Kebetulan calon menantu saya ini di bulan 5 mau masuk Islam. Siap. Nah, jadi kalaulah terjadi nanti dia mualaf, apakah dia dengan orang tuanya yang laki-laki batal wudhu atau gimana Bang Juma? Batal wudhu maksudnya? Bersentuhan dengan orang tuanya laki-laki. Batal wudhu. Karena kan si calon menantu saya mau masuk Islam. Orang tuanya laki-laki masih Kristen. Iya. Jadi, terus rencana sih di bulan 5 ini dia mau masuk Islam. Kalau terjadi masuk Islam, apakah dia dengan orang tuanya air wuduknya batal apa tidak? Tersentuh gitulah Bang Juma. Setahu saya enggak lah Bang. Oh tidak ya Bang Juma? Tapi sebaiknya dihindari aja wudhu ulang lagi. Oh gitu ya. Kalau mau sholat kan maksudnya? Iya Bang Juma. Ya. Kalau mau sholat kan. Gimana kalau dengan saya tersentuh? Maksudnya? Dengan saya tersentuh dengan calon menantu saya ini, kalau sesudah Islam dia nanti. Menantu ya? Iya, calon menantu saya ini kan bulan 5 mau masuk Islam. Nah, kan sama seperti anak itu Bang. Berarti sama saya tidak batal air wudhu ya Bang Juma? Kalau sudah menjadi menantu. Nah, gimana kalau kepada orang tuanya yang laki-laki, orang bapak dia sendiri, sementara bapaknya kan masih Kristen? Kalau saya Pak, lebih baik hati-hati, lebih baik diulang wuduknya meskipun tidak batal gitu Bang.
Gitu ya bang. Apakah Iya. apakah dia harus bersunat? Apakah nggak perlu bersunat bang kalau dia perempuan? Iya. Terima kasih Bang Juna. Kok? Ah, Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, salam. Apakah dia perlu bersunat? Udah tahu laki-laki itu calon menantunya masih juga bertanya. Kalau omang. Halo, kenapa nggak mau naik? Halo, semangat malam. Assalamualaikum bang. Iya, gimana mau dapat menantu lagi? Enggak juga gitu bang. Terus, apakah saudara saya menyukai komal saya ketika saya berdiskusi dengan Oten? Saya suka. Oke, terus kalau sudah kayak begini, apakah kita sudah diskusi sama Oten? Konsekuen lah bang dengan bahasa tadi bang. Apa itu? Blokir aja yang naik Islam Ya. tuh. Iya, sabar, saya blokir bang ya. Makasih. Gampang kok, tinggal diblokir aja pun. Halo, semangat malam. Semangat malam. Katolik Protestan abang. Islam. Ibu Badria, Protestan Katolik. Halo. Bikin komal sendiri aja ya, yang Islam. Bikin komal, habis itu joget-joget di situ. Jangan naik mengganggu, please. Saya sangat terganggu, teman-teman. Ini udah jam berapa ini? Jam 1 loh. Di tempat saya 1:30. Naik. Pertanyaan juga enggak. Bukan pada tempatnya pertanyaannya. Nanti kalau kita merepet dibilang sombong. Kalau kita ini dibilang marah. Assalamualaikum. Ya, Katolik Protestan, saudara buka kamera. Assalamualaikum. Buka kamera. Silakan. Buka kamera, silakan kita diskusi. Assalamualaikum. Kafir laknatullah. Mengganggu aja, sama aja kau sama yang lain. Inilah kalau orang-orang kafir ini sudah nggak bisa lagi melawan kita diskusi, kayak gitu. Jadi pengacau. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Katolik Protestan. Muslim bang. Ada yang ingin disampaikan? Mengenai ini maksud dan tujuan apa upah menyembah Yesus ini maksudnya agak gimana ini? Dari tadi saya nyimak ini, bisa dijelaskan bang? Ya, saya menjelaskannya di Kristen Pak, bukan kepada Islam. Iya. Maaf ya. Iya. Oke, turunkan lah bang. Loh, abangnya naik sendiri, masa sekarang saya yang turunkan? Oke, maaf. Iya, silakan. Manja kali abang ini. Biar diturunkan juga minta diturunin. Buka kameranya bosku. Minta naik, giliran turun minta diturunkan. Tinggal ditekan aja pun. Capek lah ini.
teman-teman kita inilah. Halo, semangat malam. Ya. Katolik Protestan, Bang. Oh, iya, buka kameranya silakan. Kau juga buka maskermu. Jangan ribut dengan masker, Abang. Kita bicara akidah. Kau juga nggak ngatur pribadi saya. Kita berbicara jati diri. Ini kan komal saya, abangku. Bukankah mayoritas Islam? Kenapa kau takut? Lo kok jadi takut alasannya? Ya bukalah dong maskermu biar saya open cam. Malu saya, Kau Bang. malu? Gigi nggak ada. Oh, gitu. Saya juga malu Bukan. hitam. Iya, nggak apa-apa lah. Minimal Ya buka udah. pakai masker. Enggak, kamu nggak boleh ngatur saya karena kau juga nggak boleh diatur. Ya kan ini komal saya, abang. Ya udah, kalau komalmu kenapa? Terus suka-suka Ya saya minta. Ya. Dah, ngaco kau. Kau pun nggak mau berani Sudah, buka maskermu. Kita diskusi kalau gitu. Udah mau dikasih ruang untuk diskusi, malah kabur ente, Bang. Mental penjajah kali masih terasa. Karakter penjajahnya masih ada. Mentang-mentang dari sana. Waalaikumsalam. Bang, aku Islam tapi boleh naik nggak? Aku mau bertanya sebentar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, tes. Ya, Bang. Cek. Aku Islam, tapi aku mau tanya boleh nggak, Bang? Aku masih belajar di agama Islam. Cek. Tes. Suaranya boleh dikencangin suaranya. Ada nggak suaraku? Suara, tes. Ada nggak suaraku? Suara, coba pakai headset suaranya. Bang, aku tak turun dulu, habis itu ya naik lagi ya. Tes. Ada nggak suaraku? Tes kok ini disuruh ini kok nggak mau ya? Silakan buka kamera. Assalamualaikum. Buka kameranya, Bang. Assalamualaikum. Buka kamera. Assalamualaikum. Laknat alaikum. Salam dulu lah. Ada-ada aja nih orang-orang kafir ini. Semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Mantap kali, bah. Menit 15 menit. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Katolik Protestan. Islam. Ada yang ingin disampaikan? Yesus anjing. Itu boleh dilaporkan itu, teman-teman. Teman-teman Kristen kalau mendengarkan tadi itu boleh dilaporkan. Saya siap jadi saksi. Ya, yang penting cari orangnya, cari identitasnya. Ya, itu tangkap, laporkan ke polisi. Saya siap jadi saksi. Dia telah menghujat Yesus di komal saya. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang, maaf saya tadi baru masuk ke roomnya Pak Bom Bom. Halo, halo. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum Bang. Cek. Halo. Kenapa ya? Ini kok nge-lag ya? Coba tadi teman-teman yang bilang bahasa ya menghujat tadi itu tolong dilaporkan ya. Saudara Kristen yang mendengarkan tadi itu mohon untuk diproses, dilaporkan, tangkap segera. Nanti kalau ada BAP-nya saya Bang Suma siap jadi saksi ya. Halo, assalamualaikum Bang. Tes. Halo. Halo, assalamualaikum Bang. Kok cek nge-lag juga ini. Kok nggak bisa naik ya? Halo, Tes, assalamualaikum. Tes. Halo, assalamualaikum Bang. Kok nggak mau ya? Nge-lag ya teman-teman di bawah ya? Teman-teman di bawah nge-lag ya? Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum. Yang di atas dengar suara nggak nih? Nge-lag. Di bawah nge-lag kan? Apa ya? Assalamualaikum. Susah kali lah. Halo. Tes. Kenapa ini ya? Halo abang. Kok bisa kayak gini? Ada suaraku nggak bang? Coba bersuara dulu, bersuara. Tes. A B C D. Loh, kok nggak ada suaranya? Woi, teman-teman muslim itu, Bang Zuma itu udah ngasih kode ngelek tuh. Jangan dulu naik yang muslim itu, woi. Tolonglah kerjasamanya. Nah, itu aja, Kok nggak ada makasih. suara? Aku mau belajar agama Islam abang. Kalau mau belajar agama Islam ke masjid aja, Bang, sama Ustadz. Enggak, siapa tahu di sini kan aku dapat hidayah gitu, dapat pencerahan. Tes. Halo. Ada suaraku nggak? Halo. Tes. Halo. Tes. Halo. Iya, halo. Tes. Assalamualaikum. Tes. Iya, halo. Ada suaraku, Bang? Katolik Protestan ini. Protestan, Bang. Oke. Iya. Buka kamera silakan. Oke, Bang. Bang, sebelumnya Oke. Bang, Silakan. sebelumnya mau tanya, Bang. Apa enggak? Kamu boleh menggauli istri-istri yang sudah kamu ceraikan itu bagaimana, Bang? Tolong dijelaskan, Bang. Buka dulu kameranya. Ya, jelaskan baru dulu, kita Bang. jelaskan. Kamu boleh menggauli istri-istri yang sudah kamu ceraikan itu bagaimana, Bang? Enggak ada dalilnya itu, Masa, Bang. Bang. Abang. Iya, buka kamera Abang dong. ini baca apa sih sebenarnya, Abang ini? Buka kamera dong, buka kamera. Coba, Bang. Jelaskan dulu, Bang. Halo, abang ada suaraku nggak? Ada Ini suaraku nggak? kenapa dari tadi ngomong sendiri nih? Kenapa nggak ada suaranya kok ngomong-ngomong terus sih? Ada suaraku nggak? Halo. Pakai ini, coba pakai ini biar kedengaran suaranya di sini. Nggak ada kedengaran sedikit pun. Bentar tak turun terus naik lagi ya. Bentar. Halo, semangat malam. Orang rusak otaknya. Banyak pengacau, teman-teman. Adapun penghujat buta huruf, tidak ngerti Quran, pertanyaan suruh buka kamera, tidak mau buka kamera. Ini lagi pemakan babi satu.
Buka kameramu. Wih. Wih. Hei. Buka kamera kalau mau diskusi. Assalamualaikum. Buka kamera. Assalamualaikum. Ya. Apa dia salam? Gak ada bersalam bagi pengacau. Oh, pengacau. Buka kamera, kita diskusi pemakan babi. Assalamualaikum dulu lah. Gak ada bersalam sama kau. Kafir laknat kayak kau nggak perlu diberi salam. Hati-hati bang. Hati-hati apa? Itu lebih kejam. Apa? Asap di neraka itu lebih kejam daripada di. Makanya jangan kau menyembah biji sakar. Berhenti kau nyembah biji sakar. Kau mau diskusi dong. Jangan terlalu membahas sesuatu yang tidak perlu. Bagimu nggak perlu, karena kau punya agama itu peninggalan Belanda memang begitu. Kau perlu katanya. Nenekmu kiper. Sadar bang. Abang masih. Kau yang harus sadar. Ngapain coba kau ikuti agama penjajah? Abang masih muda. Tanya selalu penipu. Ternyata sama Allah itu lebih kejam. Buka kameramu, kita diskusi. Buka kamera dulu, baru kita diskusi. Gampang itu. Buka kamera, silakan. Assalamualaikum. Cek. Tes. Ya, tes juga. Halo. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tes. Halo. Assalamualaikum. Halo. Tes. Mampus. Aku datang besok. Assalamualaikum. Aku blokir ya Om ya. Siapa? Kamu anak jin. Mana siapa? Ya, assalamualaikum ya. Islam di bawah dulu, jangan naik lah Islam ya Allah. Ini bukan Islam yang saat ini, bukan Islam. Yang tadi itu kafir. Iya, enggak, maksudnya Islam yang tadi itu. Biarin bang, sama teman-teman Kristen aja, nggak usah naik lah teman-teman. Astagfirullah. Oke, makasih bang, cuma itu aja. Iya, makasih. Ya. Yang di bawah mengatakan termasuk kau katanya. Maksudku saya toh duduk manggil saja minum kopi di bawah. Kasihan yang lain kamase. Halo di Dio. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Runda, moderatorku hilang. Kasih Kun Runda. Saya di bawah, nyimak di bawah.
Wes mantap. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah baik, sehat di Bali Dindanya. Gurunda. Iya. Ya, saya sempat di bawah Gurunda, minta moderator, saya bantu di bawah. Baik. Kalau ada yang sudah minta 3 kali, naik lagi diblokir aja, Dek. Artinya itu sudah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Irfan Basri. Halo Irfan Basri. Halo Irfan Basri. Ini kalau telur biawak menetas memang kelihatan kayak orang, tapi sebenarnya siluman ayam. Siluman kucing main TikTok. Jangan mengganggu lah teman-teman, please. Jadi berat lagi nih ya. Kok bisa ya? Apa itu? Apa? Oh ya kayak gini ya. Kok jadi berat ya komelnya ya? Kok jadi berat ya komelnya ya? Kok jadi berat ya komelnya ya? Berat komelnya teman-teman. Oke, silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Kita lanjutkan diskusi kita. Tadi agak berat memang. Alhamdulillah sekarang sudah mantap, udah lancar, udah kencang lagi nih. Silakan yang mau berdiskusi naik, ajukan permintaan. Silakan. Udah ada beberapa yang kita blokir ya. Loh, kok turun lagi ya? Minta lagi permintaannya bang. Tadi sudah ada, tapi kok nggak nyangkut. Silakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang kita dengarkan sang penghujat tadi itu saya rasa sudah pernah kita kaji ya, sudah pernah kita bahas terkait Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 51. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah diceritakan bahwasanya Rasulullah boleh menangguhkan kemudian istrinya, menangguhkan
Kalau kita paham kata menangguhkan itu menahan sementara untuk tidak menggauli istri, dan boleh juga menggauli istri ya di antara istri yang beliau kehendaki. Jadi kata Allah, siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, tidak ada dosa bagimu. Jadi bukan diceraikan. Itu mereka hanya salah pengertian, bukan kata cerai di situ, tapi yang ditangguhkan tadi disisihkan untuk tidak digauli sementara waktu. Itu yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. Tapi karena dia tidak buka kamera, ya kita tidak jelaskan. Kalau dia buka kamera, kita diskusi, kita semua bisa jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, teman-teman. Tapi karena dia tidak buka kamera, ya malah tujuannya pasti mau menghujat. Karena saya sudah mendapatkan beberapa oten yang mempertanyakan materi itu. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 51. Begitu, teman-teman. Jadi jawabannya itu bukan menceraikan. Engkau boleh menggauli istri-istrimu yang kau ceraikan, itu enggak. Bukan begitu dalilnya. Tapi engkau boleh menggauli istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Tidak ada dosa bagimu wahai Rasulullah untuk melakukan itu. Jadi bukan menceraikan, bukan istri yang sudah diceraikan itu yang dinikahi, tetapi yang ditangguhkan. Mereka salah paham, dikiranya ditangguhkan itu diceraikan. Itu ya, teman-teman. Kemudian terkait dengan tema ini, kita udah beberapa kali menjelaskan kepada saudara-saudara kita non-muslim bahwa di Islam ketika berbicara tentang penyembahan, itu menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Sementara ketika menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, maka upahnya adalah neraka jahanam. Nah, kita penasaran kan ketika Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, kan? Kita penasaran tuh terhadap saudara-saudara kita non-muslim. Ada enggak kira-kira surga bagi yang menyembah Yesus, kan gitu. Nah, sepanjang kita dialog, tidak ada dari teman-teman kita yang bisa menjelaskan atau memberikan bukti menyembah Yesus masuk surga. Enggak ada. Kita tidak mendengar dari mereka adanya ajaran menyembah Yesus masuk surga, itu enggak ada. Rata-rata yang mereka tunjukkan apa? Yang tadi itu Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 17 nomor 23, nomor 24 dan seterusnya. Lalu mereka tunjukkan Yohanes 3 nomor 16. Tidak ada satupun yang menunjukkan dalil tentang Yesus menyelamatkan orang yang menyembah dirinya masuk ke dalam surga. Padahal penyembahnya banyak. Bukannya tidak ada penyembah, banyak penyembah. Tiap hari Minggu penyembah Yesus itu banyak. Tapi giliran kita tanya apa upahnya, mereka mengatakan surga. Mana dalilnya? Ya enggak ada. Kayak ditunjukkan barang siapa yang percaya, kata dia gitu. Ya percaya, kalau percaya kenapa menyembah? Percaya Yesus, ya maksudnya percaya ucapannya. Mana ucapan Yesus agar manusia menyembahnya? Ada? Enggak ada. Nah, cuman alasan klasiknya apa? Bapa itu tidak dilihat, maka menyembah Bapa melalui Yesus. Wah, gimana dong? Menyembah Bapa melalui Yesus itu maksudnya gimana? Itu sudah musyrik, itu udah syirik, masuk kutukan.
Halo. Halo abang. Halo, ini nama akunnya kok Rabi Rashi. ini kenapa Semua boleh ininya? gak bahas kitab Rabi Rashi? Ini kenapa akunnya begini kali namanya? Bisa nggak di ini bang? Diganti nama akunnya? Oh iya, nanti saya ganti bang. Tapi boleh gak abang ini ngebahas kitab Rabi Rashi? Nah, Anda dari mana? Katolik, Protestan? Agnostik. Agnostik. Dari agnostik ke Tadinya KTP-nya apa? deisme. Butuh Tadinya KTP-nya apa? kalau KTP-nya agak Iya. mahal disebutin. Kenapa? Saya pengen abang bahas ini apa tuh? Kitab Rabi Rashi. Iya, pertanyaan saya, tadinya abang ini agamanya apa, gitu loh. Advent. Terus kenapa ngajak saya untuk kitabnya Rabi Rashi, kenapa? Enggak, pengen lebih tahu aja itu tentang isinya. Iya, tapi kan di sini nggak ada Kristen, bang. Nggak ada Kristen sini. Anda agnostik. Gimana ceritanya? Sudah gitu nama akunnya serem kali, bah. Halo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Agnostik. Udah keluar dari Kristen, agnostik. Turun lagi. Habis itu naik lagi. Halo, semangat malam. Halo. Ya, kayak gitu aja terus sampai besok pagi. Baik teman-teman, mungkin tiba saatnya kita istirahat ya. Boleh ya, rekan-rekan sekalian. Di tempat kita di sini udah hampir jam 2. Besok lagi kita ini diskusi ya. Oke. Teman-teman kita Oten juga tadi banyak yang minta, tapi karena saya telat lambat untuk ini menaikkan karena nge-lag juga, terus di tengah-tengah permintaan banyak nama-nama muslim yang kita seleksi. Oke. Pendeta ini minta tapi nggak muncul-muncul. Minta link dikasih nggak ada nongol. Maksudnya apa itu maksudnya? Kira-kira maksudnya apa? Tadi agnostik minta menjelaskan atau kita jelaskan atau kita uraikan kitab Rabi Rashi. Ya gimana ya? Kitabnya Yahudi mau dibahasnya, terus dia agnostik. Nyambungnya di mana ya?
Baik teman-teman, sekali lagi kita tutup komal kita ini. Sebelumnya kita minta maaf dulu kalau ada kata-kata, ada ucapan yang kurang berkenan dari teman-teman sekalian. Saya berharap ada kemaafan. Oke, karena kita sudah minta beberapa kali agar kiranya jangan multi tapi multi saja, sehingga teman-teman kita yang non muslim yang minta permintaan yang merasa dicuekin, akhirnya mereka keluar. Ada beberapa yang non muslim tadi yang multi, abang-abang sekalian, tapi karena merasa bahwa dicuekin, ya mereka karena mereka mencari orang-orang keliling, mencari apa, mencari komal-komal yang bisa mereka dinaikkan untuk berdiskusi. Komal, salah satu komal yang agak berat mereka masuk, kecuali mungkin karena pengaruh minuman atau ya karena memang tidak tahu, tidak ngerti, hanya model mau menghujat, yang biasanya naik di kita. Jadi ya itu agak sulit bagi kita untuk mendapatkan non muslim yang sedikit agak paham. Begitu teman-teman sekalian. Untuk itulah ya, sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Itu semata-mata untuk memberikan edukasi bahwa komal ini adalah komal untuk lintas agama, bukan internal Islam. Kalau ada pertanyaan, silakan DM ke saya. Insya Allah saya akan jawab ketika pertanyaan itu saya anggap penting dan sangat krusial untuk teman-teman ketahui jawabannya. Begitu. Ya, jadi mohon dimaafkan, mohon dimengerti kalau misalnya ada sesuatu, ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Itu disebabkan karena ya kesal juga melihat bagaimana teman-teman ini tidak memberi ruang kepada saya untuk leluasa berdiskusi dengan saudara-saudara kita non-muslim. Giliran sudah tak ada non-muslim, tak ada juga permintaan dari saudara kita yang muslim. Cek per cek, ternyata yang suka minta itu sudah diblokir oleh moderator. Kirain sudah sadar, ternyata karena diblokir. Pas giliran dibuka blokirnya, minta lagi naik. Nah, artinya memang teman-teman kita ini ya hiperaktif gitu. Halo, 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 semangat maghrib. Halo, halo bang. Halo, semangat malam. Semangat malam. Ya, selamat malam. Katolik, Protestan? Saya Protestan. Buka kamera silakan bang. Oh, harus on cam. Iya. Tapi Allahmu nggak pernah menampakkan diri. Kau percaya apa kau nggak gila itu namanya? Kau nuntut saya on cam. Coba maskermu buka dulu lah, maskermu itu. Kau apologet Islam paling jorok. Napasmu itu lo bau banget itu. Cobalah diskusi tanpa on cam. Pakailah otakmu dikit. Allahmu nggak pernah menampakkan diri. Kau percaya? Sisa-sisa penjajah kok masih ada tertinggal di Indonesia. Masih mending menjajah Nabi. Kau pembunuh, rampok, baru bisa nikahin anak orang hasil rampok. Baju gede, nikahin anak orang hasil ngerampok buat. Sisa-sisa penjajah kok masih ada tertinggal ini, kok gimana waktu kemerdekaan kok nggak dibawa aja pulang ini barang antiknya, kok masih tersisa di Indonesia barang-barang kayak begini. Disuruh aja buka kamera, emosi.
Kita ngajak diskusi, ngamuk. Dibilangnya jorok. Kalau mulut yang suka ada babi di dalamnya, ya jorok lah. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Salam. Dari mana? Kenal Bang Zuma dari Aceh. Oke, abangku dari Aceh. Ada yang ingin disampaikan. Sehat selalu aja Bang Zuma ya. Gimana Bang? Sehat selalu. Iya, makasih abangku, makasih. Thank you. Siap. Abang juga. Siap, siap. Ya. Waalaikumsalam. Saudara Assalamualaikum Bang Juma, boleh tanya nggak? Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Aku Muslim Bang. Aku Muslim. Iya. Izin nanya aja. Apa itu Bang? Nah kemarin Kemarin aku ke Komal bom. Kemarin aku di Komal Mikana. Habis itu naik di sini curhat. Yang namanya orang kafir, apologet kafir, yang pasti akan mencari akal bagaimana caranya untuk membahas Islam. Tapi ada tapinya, tidak ada ilmu bahas Islam, sehingga yang ada cuman ngotot. Jangankan di Komal mereka, di Komal kita aja tuh. Coba barusan, bisa nggak kita diskusi dengan karakter kayak begitu? Menghujat, menista tanpa ilmu, hanya model karena kebencian. Semua aja dilimpahkan karena amarah, ketidaksenangan terhadap Islam. Nabi Muhammad dihujat, semuanya ditumpahkan kebenciannya tuh. Nah itu gimana dong? Abang konsep tadi menghujat. Iya bang, iya bang. Masa mau ke Komalnya orang-orang yang kejam, cuma menghina tanpa ilmu? Kenapa bisa baik? Baik bang ya, saya turunkan ya. Ya. Iya, tunggu ya bang, sabar menunggu ya. Gimana caranya nurunkan ya? Tunggu. Biasanya sih tekan yang ini. Oh iya ini. Lupa saya bang caranya nurunin, sorry. Di sini aja bang, nggak apa-apa kok. Sudah mau tutup juga. Oh iya. Itu siapa tadi bang? Saya lihat sekilas itu mungkin mulutnya babi itu kali bang. Bahasanya iya. jelek sekali. Iya. Halo, selamat malam. Turun dia, teman kita. Pintar dia turun sendiri ternyata. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi karena sudah ada lagi non-muslim di sini, kita rehat dulu, kita istirahat dulu. Besok lagi kita lanjut ya teman-teman, insyaallah ya. Besok hari Selasa. Akhirnya bisa juga turun. Pinter kawanku ini. Belajar di mana beliau itu turun? Saya udah bertahun-tahun main TikTok, nggak bisa turun, nggak tahu apa caranya turun dari Komalnya orang itu yang RT. Aduh, pinter abang kita ternyata. Nanti DM saya bang, caranya turun dari Komal itu gimana? Ya bang ya. Caranya turun tuh gimana caranya? Aku nggak tahu. Sampai saya harus merintahkan gitu, saya macam majikan aja. Nah, turunkan aku bang. Halo, semangat malam. Nah, udah oke. Gak ada lagi kurasa ya teman-teman. Kita tutup aja dulu. Sini udah pukul 2. Besok lagi. Nanti semakin lama semakin mulut saya tidak terarah nanti ngomong. Nanti terlalu banyak istighfar. Teman-teman mendengarkan saya kan tidak bagus juga ya kan ya. Jadi kita tutup aja dulu.
saya tahu kok teman-teman para antusias untuk mendukung Bang Suma. Saya tahu juga teman-teman banyak yang ingin berjumpa, ngobrol, meskipun harus menabrak banyak perasaan yang merasa terganggu, tapi teman-teman selalu ingin berbicara dengan Bang Suma. Saya maklum itu artinya abang-abang saya, sahabat-sahabat saya sayang sama Bang Suma. Cuman saya kalau cuman sendiri sih tidak masalah, tapi masalahnya di sini kita ada 6.000-an lebih. Tadi malah ada 7.000. Kalau kita naik terus yang lain pasti sedang tidak ingin mendengarkan suara kita, tetapi sedang ingin mendengarkan suara dari saudara-saudara kita non-muslim. Tatkala kita kemudian bicara di depan orang yang tidak suka kita ngomong, kan yang ada cuman sumpah serapah ajanya. Begitu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Ada yang bisa kami bantu Bang? Halo. Salam kenal Bang Juma. Iya, kita kenalan yuk. Dari mana Abang? Saya dari Medan Bang Juma. Medan. Oh iya, umur berapa sekarang abangku? Sekarang umur 29 tahun Bang Juma. Oh, Masya Allah, berarti udah tamat SMP ya Bang? Oh iyalah pasti. Iya Bang ya? Umur Iya. Sudah selesai SMP. Oh, syukurlah Bang. Udah besar berarti abangku ini. Udah 21 tahun. Syukurlah. Saya sangat bersyukur kalau teman-teman kita itu udah tamat SMP, artinya sudah bisa bahasa, mengerti bahasa. Halo teman, semangat malam. Halo, selamat malam Bang. Ya, Katolik Protestan abang kita. Protestan. Boleh buka kameranya abangku? Belum, silakan. Belum ada, masih sedikit pengikutnya. Aku sudah nyalakan lampu, silakan bang. Belum bisa Bang, masih sedikit pengikutnya. Ayo kita diskusi, karena dengan diskusi kita bisa tukar pikiran, memberikan edukasi kepada yang mendengarkan kita. Tujuannya adalah tentulah kebaikan. Silakan saudara, maju. Belum bisa Bang, nyala kameranya, masih sedikit pengikutnya. Upah bagi orang yang menyembah Yesus itu apa bang? Silakan. Keselamatan Bang. Ayo abangku, silakan. Halo. Kami di sini ada 5.000 lebih, di YouTube ribuan juga. Handis Lebes juga lagi live. Terus Mantp, kemudian Lensa News TV juga lagi live. Ada puluhan ribu yang nonton kita bang. Silakan, kami ingin mendengarkan penjelasan dari teman kami terkait dengan apa sih upahnya orang hari Minggu itu ke gereja menyembah Yesus, itu upahnya apa nanti? Silakan abangku. Oke bang. Ayo saudara maju. Kamera jangan malu bang, jangan malu. Apa? Ayo semangat. Ayo bang, bang, abang, halo, abang, abang, halo. Iya, halo, silakan buka kamera bang. Gak bisa bang, masih sedikit pengikutnya. Tapi sudah tadi barusan aku kirim permintaan, bisa kok, tinggal diklik di sana, buka deh. Siapa inilah dulu bang, si Superman inilah dulu. Oke, Superman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia super dari mana? Walah. Halo, Superman. Hey! Alamak. Namanya Superman. Mentalnya Indomie.
Udahlah, kita istirahatlah dulu ya teman-teman. Besok lagi kita lanjut ya. Oh my God. Sebelum istirahat, ada mau aku tanyakan ini bang, boleh kah? Boleh, buka kamera dulu. Habis makan aku bang. Ini bang. Oke. Iya. Orang-orang bilang itu kan Adam sampai Musa itu Muslim ya bang, betul bang? Muslim, benar bang. Berarti Muslim itu mengikuti hukum Taurat juga bang? Muslim itu artinya berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, dalam arti kata mengikuti ajaran utusan-utusan yang datang kepada mereka. Iya, berarti mereka kan termasuk Yesus Muslim. Iya, berarti kan Musa juga mengikuti hukum Taurat Muslim juga berarti. Muslim, iya. Semua nabi-nabi itu Muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Termasuk Yesus. Bahkan Yesus itu disebut dalam Ibrani 5 nomor 7 sebagai orang soleh. Berarti semua hukum Taurat diakui semua sama Muslim, Islam. Ya, hukum Taurat, kitab Taurat, kitab Zabur, Mazmur, Injil. 4 kitab yang diimani umat Islam. Taurat, Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Kami beriman kepada 4 kitab ini. Akan tetapi kitab Taurat untuk kaumnya sendiri, begitu juga Zabur, begitu juga Injil. Kalau Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia termasuk saudara Adam. Berarti dengan kesimpulan Muslim tidak mengakui hukum Taurat sekarang, gitu. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Betul. Oke bang. Saya pikir, tapi saya pernah lihat itu hukum cambuk, gimana tuh bang? Ada kan? Hukum cambuk itu bukan dari Taurat diambilnya. Yang dipukul-pukul di mana tuh? Jawa Barat, kan saya pernah dengar. Aceh. Oh Aceh, iya. Itu menjalankan syariat Islam. Jadi memang ada Iya, kesamaan. Maksudnya kan itu hukum yang sebetulnya kan di Muslim kan. Iya. Iya, itu maksudnya Taurat dengan Al-Quran itu ada kesamaan karena berasal dari sumber yang sama gitu. Gigi diganti gigi, mata diganti mata. Ya, itu ajaran dari Taurat juga seperti itu. Penggal tangan. Di Muslim juga begitu. Sebenarnya ajaran Yesus juga itu. Itu ajaran Yesus itu begitu juga. Kalau ada orang melihat perempuan dan mengingini, cungkil mata. Ngambil barang orang, potong tangan. Itu ajaran Yesus yang sesungguhnya itu. Dan tipu saya ini, bang. Matius 5 nomor 21, 22, 23, 24 sampai 38. Matius 5. Kalau mau sempurna ya cungkil mata. Matius 5 data nomor 17 mulai. Coba baca di situ. Apa yang tertulis di dalam? Pasti saya tidak salah. Orang Kristen ini terbukti bukan pengikutnya karena orang Kristen tidak melakukan apa yang tertulis di dalam kitab sendiri. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, iya. Hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Iya, betul ini bang. Nah, menggenapinya baca 21 20.
20-nya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, harus lebih sempurna, harus lebih sempurna dari Taurat, dari penganut Taurat dan Farisi kalau mau masuk surga. Apa sempurnanya? Baca 21 sampai 48. Kamu telah mendengar firman nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, ini jangan membunuh. Nah, terus tidak ada mata ganti mata ini. Baca aja terus. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, itu ajaran Torah maksudnya. Kamu telah mendengar. Nah, maka pada saat penyempurnaan ajaran Yesus lebih ditingkatkan lagi. Apa tingkatannya? Baca 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaramu harus hukum. Tetapi siapa yang berkata kepada saudaramu kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang jahil berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang itu. Baca lagi, itu penggenapannya. Jangankan membunuh, berkata jahil saja itu harus masuk neraka, kata Yesus. Gak boleh. Berat kan ajaran Yesus itu? Sebab nomor itu 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, maka tinggalkanlah persembahanmu dan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu kepada saudaramu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bagus lah ini, ya kan? Jadi apa katanya? Jadi dia bilang, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Terus apa lagi? Selanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau bayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah jadi berat kan? Jangan. Baca lagi. Kamu telah mendengar firman itu, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang habis kayaknya nih bang, perempuan masih panjang, atau menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau cungkil dan buanglah itu ke dalam. Ini kan diambil dari hukum Taurat itu, bang. Enggak, bukan. Kalau dulu perintahnya di Taurat jangan berzina, tapi begitu disempurnakan oleh Yesus, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, dia telah berzina di dalam dirinya. Dia sudah berzina itu katanya. Iya betul, sepakat itu. Nah, berzina kan? Jadi menurut Yesus, kalau ada orang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apa hukumannya? Baca data selanjutnya. Kalau kamu melihat perempuan dan kamu mau terhadap dia, kau nafsu sama dia, maka apa hukumannya? Baca nomor selanjutnya.
29. Matamu cungkillah. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah, karena baik bagimu dari anggota tubuhmu binasa daripada daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, tinggalkan, pergilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa daripada tubuhmu yang masuk ke neraka. Menurut Yesus, iya, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Apa hukumannya? Cungkil mata. Selamat malam. Iya, betul itu Bang. Malam. Nah, sekarang Bang Suma ini. Sedikit lagi Bang. Sekarang kalau misalnya kita mengingini seorang wanita, kata Yesus itu sudah berzina kan? Hukumannya apa? Cungkil mata kan? Berzina. Iya. Nah, sekarang kalau ada jemaat di gereja pakai rok pendek datang, kira-kira pendeta memandang dia bernafsu nggak lihatnya atau tidak? Oh, kalau dia tidak bernafsu berarti dia tidak lihat, ya kan? Kalau dia lihat, dosa lah dia. Nah, kenapa nggak dicungkil matanya? Nah itu. Nah, berarti dia tidak lihat. Belum ada yang cungkil. Bukan nggak lihat, dia tidak mempraktikkan ajaran Yesus. Bukan. Enggak dong. Kan Yesus mengatakan, aku bukan meniadakan tapi menyempurnakan. Kesempurnaannya adalah di dalam Torah jangan berzina, tetapi di dalam penyempurnaan Torah, siapa yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina dalam hatinya. Apa akibatnya? Cungkil matamu, sebab lebih baik satu matamu masuk ke dalam kerajaan surga daripada dua-duanya tapi dicampakkan ke dalam neraka. Itu maksudnya. Sekarang kalau ini diperhatikan, sabar. Kalau ini diperhatikan, maka gereja-gereja akan dipenuhi oleh mata-mata yang buta. Nah, bagus itu. Pakai tongkat semua pendeta. Jadi yang masuk surga itu harus orang yang bersih, benar-benar bersih, ya kan? Kan begitu. Iya itu. Nah, artinya bahwa ketika di dalam gereja tidak dipraktekkan ajaran cungkil mata, berarti dianggap biasa aja lihat wanita itu. Bukan tidak dipraktekkan, Bang. Ini dipraktekkan. Mana ada gereja pendetanya buta? Ya berarti dia tidak memandang. Dia ini lihat. Dia tidak memandang, lihat di bawah. Lihat yang di atas saja, di atas. Mulai. Itu bukan makna sebenarnya semua. Supaya kita ada firman. Mulai. Itu bukan makna sebenarnya harus mencungkil mata. Mulai. Bangun dia lagi panjang. Tapi Bang Juma, itu bukan makna sebenarnya Suma. Mulai. Tapi Bang Juma kan begini. Itu tujuannya supaya kita taat pada firman Tuhan. Iya, kalau taat sama firman Tuhan jangan memandang wanita dengan nafsu. Iya, sama di Islam juga kan, jangan memandang wanita dengan nafsu, sama juga di Islam juga begitu kan, jangan memandang wanita dengan nafsu. Bedanya kalau di Islam memandang wanita dengan nafsu istighfar. Kalau Yesus cungkil mata. Enggak sampai segitu juga Bang Suma. Itu nomor 29-nya. Enggak sampai segitu juga. Kalau sampai mencungkil mata betulan itu namanya kebodohan, itu namanya kebodohan. Itu ajaran Yesus, Pak. Kenapa Anda yang membatasi? Yesus yang mengajarkan itu kok. Kenapa justru abang ini yang mengatakan itu enggak seperti itu? Kan Yesus yang mengajarkan. Tapi itu kan bukan jalan satu-satunya. Itu bukan makna yang sebenarnya. Itu bukan cungkil mata kan bukan jalan satu-satunya.
Lalu apa? Seperti masalah kan harus semua ada masalah kan ada solusinya semuanya. Solusinya jangan memandang wanita dan mengingin dalam hatimu. Kalau kau mengingin dalam hatimu, ya kau dicungkil matamu. Itu tertulis di Bible. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Itu ajaran Yesus. Karena kalian ini bukan pengikutnya, maka kalian tidak melakukan itu. Enggak Bang Suma, itu bukan, itu kalau kita lakukan itu kebodohan bagi kita. Itu tertulis di Bible kok. Iya memang tahu itu tertulis, tapi itu bukan solusi jalan. Ada kan solusi dan jalan keluarnya yang terbaik. Iya, berarti Anda bantah Yesus namanya. Tidak. Loh, Yesus yang mengatakan potong tangan, Anda mengatakan tidak. Berarti Anda bantah. Tidak dibantah Bang Suma, itu kayak bukan makna sebenarnya Bang Suma. Kayak ponara. Kayak ponara yang tidak berbuah kan itu bukan makna sebenarnya. Jawablah nanti begitu ke Yesus. Ponara tidak berbuah. Kamu beranggapan ponara tidak berbuah, jadi tidak ada buahnya dimakan. Itu tertulis di Bible kok. Saya nyerah kalau sudah lawan Bible, saya tidak bisa. Itu yang tertulis di Bible. Bang Suma, di Bible kami itu banyak perumpamaan, banyak kiasan. Itu bukan perumpamaan, ini penyempurnaan. Sampai-sampai dikatakan di data nomor 48-nya apa? Karena Bapakmu yang di surga itu sempurna, maka kamu pun harus sempurna. Apa kesempurnaan itu? Tidak boleh memandang wanita dengan syahwat, tidak boleh mengambil barang orang. Kapan ada yang mengambil? Potong tangan. Memandang wanita dan begini sampai ucapmu berdiri dan itu bukan istrimu, cungkil mata. Itu dalil. Iya, tapi kan itu kan bukan solusi. Kan banyak masalah, kan banyak solusinya, banyak jalan keluar. Tidak bisa, tidak bisa. Cara itu. Dengan Anda menyapa, membawa orang buta masuk ke gereja sambil berjalan pakai tongkat, orang semua bertanya, itu kenapa Bapak itu matanya dicungkil? Oh, dia melihat wanita kemarin dan dia mengingin dalam hatinya. Maka akan menjadi contoh bagi yang lain supaya jangan melakukan. Kapan melakukan? Mata kita dicungkil seperti dia. Maka orang terhindar untuk berzina. Berarti yang cungkil matanya itu yang bodoh sendiri, itu kebodohan dia sendiri, Bang Suma. Kan ada perintahnya cungkil mata kalau mengingini wanita di dalam hatimu, kau sudah berzina. Suma, coba ayat itu dibaca keseluruhan dong, baca keseluruhan lah. Sudah dibaca sama ini. Coba kan Yesus mengatakan. Bang Adam, itu perikutnya di atas itu apa coba? Baca perikutnya di atas apa? Baca nomor 20. Jika hidup keagamaanmu, baca keseluruhan perikutnya di atas apa itu? Bang Adam. Jika hidup Bang Adam baca keseluruhan perikutnya di atas apa sih? Judul. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Aku mau buka tapi HP aku lagi lobet. Jika hidup coba perikutnya di atas apa sih? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka engkau tidak akan bisa masuk surga. Harus lebih baik. Kalau hidup keagamaan ahli Taurat hanya jangan berzina, maka hidup keagamaan yang lebih benar, yang lebih baik adalah memandang wanita dan kau mengingin dalam hatimu, cungkil matamu. Emang diajaran Islam begitu juga. Diajaran Islam kan begitu juga Bang Suma. Nah, sekarang masalahnya adalah orang Islam itu tidak disuruh cungkil mata, tapi disuruh bertobat. Kalau orang Kristen cungkil matanya juga itu kebodohannya sendiri. Dalilnya kan begitu. Banyak solusi dan jalan keluar dengan masalah Bang Suma. Mana solusinya? Itu kebodohannya sendiri. Menurut Yesus, barang siapa memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, dia sudah berzina, cungkil mata. Apa solusi lain selain cungkil mata menurut Yesus? Ya bertobatlah, jangan diulangi lagi. Mana dalilnya? Kita kan itu kan ada pertobatan kalau melakukan kesalahan. Mana dalilnya coba? Terlambat. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kita butuh dalil, tahu?
Tuhan Yesus kan Tuhan kan maha mengampuni Bang Suma. Dalilnya mana? Di situ jelas. Di Bibel banyak kok, di Bibel banyak. Enggak, ini hidup yang lebih benar dari ahli Taurat. Ketika Anda melihat wanita dan mengingini dalam hatimu, maka solusinya cungkil matamu, kata Yesus. Sebab lebih baik dengan mata satu masuk ke dalam kerajaan langit daripada kau dengan mata dua tetapi kau masuk ke dalam neraka. Itu kata Yesus. Makanya Lis ini pakai kacamata terus supaya tidak ketahuan kalau matanya itu mengingini laki-laki dalam hatinya. Aduh, enggak. Kalau misalnya mencungkil mata, potong tangan itu, kalau dia lakukan betul itu berarti itu kebodohannya sendiri, Bang Suma. Itu dalil. Makanya orang Kristen itu tidak lebih baik dari ahli kan Taurat. Solusinya kan banyak. Itu perkataan Yesus itu ada makna di balik itu, Bang Suma, kayak pohon ara yang tidak berbuah. Enggak, itu beda. Pohon itu ara bukan yang tidak berbuah aja kau bilang pohonnya tidak berbuah, padahal itu perumpamaan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, Ulang terus. Hendak kita kembali karena hidup keagamaan menurut Yesus harus cungkil mata, harus potong tangan. Kalau mau lebih benar dari ahli Taurat. Tapi kalau Anda menghilangkan itu, berarti Anda lebih rendah daripada ahli Taurat. Sementara Yesus mengatakan apa? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Iya benar Bang Suma. Tapi itu kan hak pribadi masing-masing. Mau cungkil mata potong tangan itu hak pribadi masing-masing. Gak ada yang larang, Bang Suma. Berarti Yesus tidak kalian ikutin. Ikutilah, tapi kan kalau ikutin potong tangan, cungkil mata. Tapi kan ada kan namanya pertobatan, Bang Suma. Tidak ada pertobatan di situ. Tidak ada pertobatan. Itu berbicara tentang hidup yang lebih benar. Berarti Tuhan hidup yang lebih benar. Hidup yang lebih benar dari ahli Taurat. Tuhan kan maha pengasih penyayang, Bang Suma. Bukan masalah pengasih maha penyayang. Solusinya, kalau Anda memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, maka solusinya menurut Yesus, cungkil matamu. Itu dalil. Iya memang, tapi itu kan hak pribadi masing-masing, Bang Suma. Berarti tidak mengikuti hidup yang lebih benar. Kalau hidup lebih benar harus mengikuti juga kalau tidak sama aja kalau dia bilang presiden harus makan makanan IMB. Itu kan kalau kita tidak mau makan makanan IMB itu kan IMB itu kita. Nggak ada yang larang isi kan? mendirikan bangunan kalau IMB. Isi mendirikan bangunan. IMB, makan bergizi gratis. BMKG, Bang. BMKG itu kan benar. hak pribadi masing-masing, Bang Suma. Nggak ada yang larang. SDSB. Ada kan namanya hak asasi kita kan. BPKB. Kayak Bang Suma kayak menyembah patung itu hak pribadi masing-masing kan, kita BPKB. risikonya nanti masing-masing. Ya sudah, berarti neraka kan begitu. Makanya Yesus mengatakan begini, Bang Suma. Ada kan namanya jika hidup keagamaanmu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak bisa masuk surga. Kalau kau tidak cungkil mata, kau tidak masuk surga. Enggak begini Bang Suma, begini misalnya misalnya disuruh cungkil mata kan berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, aku tidak mau mencungkil mata saya karena saya masih butuh untuk pekerjaan, jadi saya minta ampun dan saya tidak akan mengulanginya lagi, ya Tuhan maafkan. Berarti itu menyederhanakan, artinya besok kau lakukan lagi. Begini Bang Suma, kalau mau cungkil mata atau tangan ya terserah orangnya, tapi kalau tidak mau baru dia berdoa ya dimaafkanlah. Dalilnya bukan begitu. Jika hari ini kau memandang wanita dan kau mengingininya, kau bersinar dalam hatimu, cungkil, ketepak. Besok kau mengingini lagi wanita, memandang dan bernafsu samanya, bukan istrimu, cungkil lagi yang sebelah, tak. Hari ketiga kamu enggak lagi melakukan dosa. Kenapa? Karena matamu sudah tak ada.
Mending tidak ada matamu dua-duanya daripada kau berdosa. Berapa sih? Coba aku Dan kalau kamu berdosa, tempatmu neraka. Makanya Yesus mengatakan, lebih baik kau masuk di dalam surga dengan satu mata daripada kau dengan dua mata tapi masuknya ke neraka. Itu kata Yesus. Di ayat berapa coba? Ayatnya di mana? Tetangga, abang-abang. Coba aku adalah coba di ayat berapa coba aku baca dulu ya. Bang Ari. Di mana ayatnya? Ini. Dia tahu ini, dia pernah menjelaskan ke saya arti ayat ini, Bang. Apa artinya? Aku coba saya. Nah, tetangga saya bilang aku ini mau kan baca ayatnya di Bang Suma, ayatnya di mana? Di kitab mana? Tunggu dulu penjelasan tetanggaku dulu. Aku mau buka Bible nih, aku mau membuka Alkitab nih. Bagaimana mau tahu sedangkan tahu saya tidak tahu? Mau lagi makan rambang. Lak mureo mau makan rambang ke selagu. Bang Suma, kalau dilakukan betul itu kebodohan Bang Suma. Magar rambang mau sendiri. Lak mureo mau magar rambang. Nah, saya bilang ayatnya di mana? Coba ayatnya di mana coba? Kita sering di mana ayatnya? Bagaimana caranya bisa kau mengerti dan menjelaskan yang tadi sedangkan ayatnya Anda tidak tahu? Yang itu disangka aku makan rambang, rambo kabona. Asalkan piti-piti, asal berkata-kata, asal goyang mulut saja. Padahal jelas-jelas dalilnya begitu, dia berkatanya begitu, dan dia Yesus berkata-katanya sudah jelas kata-katanya begitu. Jadi dia berkata-katanya itu seperti itu supaya orang yang berkata-katanya itu tidak melaksanakan lagi apa yang dikatakan berkata-kata. Di Islam solusinya bertobat, bukan cungkil mata. Sama di Kristen juga bertobat. Tidak ada bertobat di situ. Langsung kayak kue tori, tusuk masuk, eklok mantap keluar. Kalau lakukan itu kebodohan Bang Suma, orangnya sendiri yang bego. Bukan kebodohan, itu larangan keras dari Yesus untuk jangan memandang wanita yang bukan muhrimmu. Makanya kalau bisa keluar pakai cadar. Masa ada Yesus dibilang ajaran Yesus ajaran kebodohan? Bang Juma. Iya. Ini saya begini. Kalau ayat ini Enritan lagi di bawah. Dengar ya Bang Suma. Potong tangan apa maksudnya? Nah, dengar. Karena saya sebelum memulai khotbah saya ingin menyatakan dengar siapa itu pendeta siapa? Wanes itu adalah tipuan lain Tritunggal. Wanes itu penipu. Tidak ada Alkitab Wanes, tidak ada. Kalau Anda masukkan kata Wanes tunggu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dengar penjelasan tetanggaku aja Bang Ari. Iya. Tetangga gimana Bang Adam? Nah, kalau tetanggaku menjelaskan ayat ini, di sini kan antara Yesus dan hukum Taurat, ini perbandingan antara perbandingan hukum yang dipegang sama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi lah ya kan. Dan hukum yang dibawakan Yesus dari yang dibilang penggenapan dari hukum Taurat ini. Nah, kalau di hukum Taurat berzina kan dirajam dengan batu, kan? Nah, maka dari itu Yesus bilang di sini penggenapan ini dituntut orang-orang itu benar-benar bersih. Maksudnya kok terjeda kau? Ya kan? Berzina kan bikin gini toh. Nah, tapi penggenapan Yesus itu dia menuntut lebih dari itu. Bahwa niat dalam hati juga itu sebuah kesalahan atau dosa, ya kan? Nah, maksudnya ini di sini yang mengikuti Yesus menuntut bahwa niat hati itu harus bersih juga, bukan hanya perbuatan. Iya.
Betul. Jadi memandang wanita harus bersih hati. Kapan memandang wanita dengan berzina, maka mata dicungkil. Ini yang tidak diterima Ari. Saudara Adam setuju nggak? Kalau menurut Yesus berzina, hati harus suci. Di hukum Taurat, orang berzina dilempar batu, ya kan? Kalau di sini bukan hanya berzina doang, memandang wanita itu sudah dianggap berzina. Dengan niat untuk begini, ya itu kan begini. Ini kan begini. Perempuan ini kan jalan sendiri, dorong, ya kan? Terus Ari liatin. Dilihat ini di mana? Ari nafsu lihatnya, tapi yang dilihatnya suaminya, nafsunya ke suaminya. Maka dia ketika bernafsu begitu, maka dia dianggap berdosa. Solusinya menurut Yesus cungkil mata kan? Iya. Cungkil mata. Iya kan? Iya kan? Artinya saking bagusnya ajaran Yesus itu. Itu maksudnya. Anda aja yang matanya kelelapan lihat orang jadi makanya tidak mau cungkil mata. Itu menjaga manusia supaya tidak bermaksiat. Makanya kalau hati dari dalam hati itu harus betul. Hati harus dibersihkan supaya tidak berzina. Tapi kalau sampai jatuh dan memandang wanita menginginkan dalam hati, mata dicungkil. Jangan begini, kalau ini langsung dua, satu aja. Gini. Karena di sini Tuhan Yesus tidak berbicara. Begitu. Saudara Ari ini menantang ajaran Yesus, gimana ceritanya? Katanya pengikut Yesus. Mata itu lebih baik buta di dunia daripada buta di surga. Tidak mungkin itu. Daripada buta di neraka. Lebih baik satu mata masuk surga daripada dua-duanya ke neraka. Jadi di sini Yesus menuntut orang yang masuk surga bersama bersih dia hatinya, orang bersih hati. Bersih, tidak ada niatnya jahat. Kita dituntut bersih hatinya. Jangan mencuri, ya kan? Jangan mencuri. Kalau mencuri jangan potong gigi. memandang wanita. Boleh juga pahanya boleh nih. Nah, jangan. Nggak boleh. Jangan ada niat jahat. Kalau sampai ada niat begitu, solusinya menurut Yesus diapain? Matanya. Ini mah untuk menakut-nakuti aja ini Bang sebenarnya. Kalau cuma menakut-nakuti, iya, untuk apa orang cuma main-main aja tuh. Ya udah lihat aja. Lihat aja kalau cuma menakut-nakuti. Enggak, itu beneran potong. Beneran cungkil. Itu buktinya ada orang kedapatan begini Maria itu berzina. Karena itu belum digenapi. Kan belum digenapi. Belum digenapi. Baca nomor 17-nya. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Ketika sudah digenapi, melihat wanita dan mengingini dalam hatimu, harus matamu dicungkil. Dicungkil. Kalau besok masih melakukan, cungkil lagi yang sebelah. Besok nggak bisa lagi melihat wanita, cuman meraba-raba. Raba-raba aja, meraba. Apalagi yang mau dipotong? Kata Yesus, lebih baik matamu buta masuk ke neraka, masuk surga, daripada matamu dua-duanya utuh tapi ke neraka. Emosi hari ini tidak dikasih kesempatan bicara. Emosi dia. Emosi. Merah mukanya gara-gara tidak dikasih kesempatan bicara. Lama-lama dia lari ke sebelah rumah tetangga teriak. Aja istrinya orang bertengkar. Sudah merah telinganya. Tadi dia tahan emosinya. Emosi dia teman-teman. Emosi dia. Emosi dia. Jengkel kali dia, teman-teman. Ngamuk dia, ngamuk. Tengok kan, marah dia. Ngamuk. Tengoklah, ngamuk dia, teman-teman.
itu cungkil mata sama potong tangan itu bukan makna sebenarnya. Anggaplah itu seakan-akan terjadi, sudah terjadi kita lakukan. Tetapi itu kita harus bertobat, jangan dilakukan lagi. Seperti mimpi kan bukan nyata. Hanya bunga tidur kan. Nah, seperti mimpi, bagaikan mimpi itu tidak. Anggaplah seakan-akan kita sudah cungkil mata, potong tangan, potong kaki, tapi itu nggak terjadi. Itu maksudnya Bang Suma. Iya sudah, kalau begitu besok lakukan lagi. Kalau nggak ada efeknya itu kalau dilakukan lagi itu kebodohan Bang Suma. Tergantung orangnya sendiri lah itu kebodohan diri sendiri. Maka dari itu Yesus mengajarkan harus cungkil mata, Bang Ari. Kalau cungkil mata itu kebodohan Bang Suma, kebodohan diri sendiri. Itu perintahnya Bang Ari, perintahnya gitu. Enggak, Bang Suma itu bukan makna sebenarnya. Alamak. Kenapa Bang Suma kalau dikasih tahu ngeyel kalau dikasih tahu. Bukan begitu dalilnya begitu. Bang Suma ini pendeta senior nih yang jawab nih pertanyaanmu tadi. Pendeta senior ini yang bilang Henry Tan. Henry Tan. Kamu dengar tadi kan? Ini pendeta senior ini, profesor. Siapa namanya? Namanya siapa? Dia enggak usah itu saya kasih tahu. Dia bilang tadi ke saya, anggaplah itu seakan-akan sudah terjadi. Henry Tan itu murid saya. Henry Tan itu murid saya. Aduh. Alamak. Maksudnya begini Bang Suma. Sahabat Mawardi. Kamu sudah mencungkil atau memotong tanganmu, tapi itu tidak terjadi. Seperti mimpi, mimpi kan tidak, cuman mimpi nggak terjadi. Berarti besok melakukan lagi. Kalau melakukan lagi berarti itu sudah kebodohan, Roh Kudus sudah tidak ada dalam hatinya. Iya, makanya supaya tidak melakukan, makanya matanya betul-betul dicungkil. Aduh, sudahlah Bang Suma. Bang Suma, jangan terlalu dipermasalahkan itu. Bang Suma, aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu Bang Suma. Aku kasih tahu Bang Suma, lakukanlah dalam hidup ini yang menyangkut keselamatan. Itu tidak menyangkut keselamatan Bang Suma. Ya Allah ya Karim. Kalau tidak cungkil mata masuk neraka. Aduh Bang Suma, Bang Suma. Makanya baca dalilnya Bang Ari. Misalnya kalau orang tidak cungkil baru dia bertobat, diampuni Bang Suma, dan jangan lakukan lagi. Tidak ada pertobatan situ, cungkil. Ngeyel terus sudah ngeyel, dikasih tahu ngeyel. Dicungkil matanya. Iya silakan Bang Suma cungkil matanya sendirilah. Iya itu ajaran Yesus, bukan ajaran saya, Paman. Bukan Yesus Bang Suma, si Yesua. Iya Yesua yang mengajarkan itu. Makanya nomor 48-nya dikatakan, karena itu haruslah engkau sempurna, sebab Bapakmu yang di surga sempurna. Jadi kalau misalnya kau ingin sempurna, matamu yang mencungkil kamu, yang memandang wanita, harus kau tosok ya matamu, supaya tak mutiroi lagi itu perempuan masiang. Ya tuh bisa nggak Yesus? Lah kalau la quwata illa billah. Enggak Bang Suma, maksudnya ini iya, anggaplah seakan-akan kita sudah mencungkil mata betul kita, tapi anggaplah itu seakan-akan kita sudah lakukan itu, tapi tidak benar terjadi, kayak mimpi begitu. Kayak mimpi mencungkil mata begitu, tapi tidak terjadi dan kita harus minta pengampunan. Aduh Bang Suma, udahlah ngeyel terus kalau dikasih tahu, udahlah. Enggak ada untungnya bagi saya juga Bang Suma. Udah dikasih tahu ngeyel terus kalau dikasih tahu. Aduh. Sudahlah. Aduh Bang Suma. Apakah upaya? Enggak. Bang Suma nyembah Yesus. Kembali ke topik aja lah Bang Suma. Apa upah nyembah Yesua ya? Upah menyembah Yesua ya dikasih apa? Keselamatan lah Bang Suma. Aduh Bang Ari. Bang Suma kalau upah mengikut Nabi Isa apa upahnya coba? Cungkil mata kalau memandang wanita dengan nafsu. Cungkil mata nggak bisa Bang Suma lah yang cungkil matanya sendiri deh.
Iyalah, itu kebodohan Bang Suma. Itu kebodohan orang bego itu Bang Suma. Iya, Kebodohan tanyalah diri Yesus sendiri. begitu. Yesus, itu kebodohan. Yesus, tanyalah Iya, Yesus kebodohan begitu. lah. Yesus, artinya kau bilang Yesus itu kebodohan. Enggak, itu kiasa bukan makna sebenarnya Bang Suma. Bagaimana Kayak ceritanya? Pohon ara tidak berbuah. Baca nomor 48. Pohon ara tidak berbuah. Kau bilang ambil buah pohon ara Karena baru dimakan. Bapa itu di Bang surga Suma. sempurna, maka kamu Kayak juga pohon harus ara aja sempurna. bilang, diambil katanya itu pohon ara baru dimakan. Itu tidak begitu maksudnya Bang Suma. Itu fakta, itu bukan berbicara tentang Kamu penggenapan bilang Torah. ambil pohon ara, Berbeda. diambil buahnya baru dimakan. Padahal itu bukan makna sebenarnya. Itu berbeda. Ini sekarang sedang membahas tentang kesempurnaan Iya. Torah, Iya, penggenapan benar. Torah. Nggak ada Iya. hubungannya dengan pohon ara. Nggak ada hubungannya dengan ini. Ini penggenapan hukum Torah, yaitu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, kau tidak masuk surga. Ahli Taurat tadinya hanya dilarang berzina. Begitu kesempurnaan yang agama yang lebih benar, bukan hanya sekedar berzina, mendekati zina saja, yaitu kau melihat kemudian Adam dan kau jatuh cinta sama Adam, kau nafsu sama Adam, maka kamu harus matamu dicunggil. Itu juga enggak, ini saya kasih engkau perumpamaan yang Bang Suma. Misalnya kalau orang tua tuh anaknya nakal, kalau orang tua anaknya nakal, baru orang tuanya bilang, kalau kamu melakukan kesalahan nanti saya hukum kau, nanti tanganmu itu saya pukul atau nanti kamu saya tinju karena anaknya nakal. Tapi apakah orang tuanya lakukan betul itu? Apakah orang tuanya betul-betul melakukannya? Tidak kan? Sama gitu Bang Suma. Kalau Ini ada seorang penyempurnaan anak, Taurat, ini bukan begini, saya main-mainan. kasih kau perumpamaan Bang Suma. Kalau ada Ini bukan anak nakal kan, main-mainan. kalau ada anak nakal baru orang tuanya ancam, apakah orang tuanya lakukan betul? Iya, Kalau ini orang bukan, tuanya lakukan ini betul, bukan itu berarti bercanda ini. orang tuanya yang bodoh. Ya Allah, Yesus dibilang bodoh. Ini perumpamaan Bang Suma. Aku kasih kau contoh tuh. Misalnya ada anak nakal tuh, baru orang tuanya ancam. Apakah orang tuanya ini betul-betul melakukan perbuatan itu ke anaknya? Misalnya kalau misalnya ada sesuatu yang diambil anaknya. Misalnya seorang ibu tuh, seorang anak mengambil kue yang disimpan ibunya kan, baru ibunya tahu, baru dibilang ibunya, nanti tanganmu saya potong loh kalau kau lakukan. Apakah ibunya betul-betul memotong tangannya? Kan tidak Bang Suma. Kalau ibunya betul-betul potong tangannya, berarti itu orang tuanya yang bodoh. Itu maksudnya Bang Suma. Gimana Bang Adam, Yesus yang bodoh? Sudah dikasih contoh-contohnya, kau nggak bisa paham, nggak bisa ngerti, udahlah. Itu contoh Bang Suma. Orang tua itu karena kasih Bang Suma, karena kasih Tuhan juga kasih, orang tua sama anaknya juga kasih, begitu maksudnya. Jadi tidak dilakukan betul. Misalnya kalau anaknya Bang Suma nakal, Sunan bilang sama anakmu Bang Suma, nanti kupotong tangannya loh kalau kamu suka ambil begitu. Tapi apakah Bang Suma memotong betul tangan anaknya? Kan tidak. Begitu Bang Suma. Nah, itu contoh Bang Suma, example Bang Suma. Jadi itu tadi itu anggaplah sudah terjadi, tapi jangan kita perbuat lagi. Kalau kita perbuat lagi itu berarti Roh Kudus sudah mati dalam diri kita. Kalau ulang-ulang terus, ulang-ulang kesalahan, berarti Roh Kudus dalam tubuh kita sudah mati. Dalam tubuh kita itu sudah bukan lagi Roh Kudus, tapi roh setan. Bang Suma, orang yang selalu mengulang-ulang kesalahannya itu Roh Kudus dalam dirinya itu sudah mati. Tapi dalam dirinya itu roh setan, roh hantu gitu. Iya. Nggak lucu dia Bang Suma. Sudah dikasih contoh, masa Bang Suma nggak paham lagi tuh. Yesus yang mengancam, Yesus yang mengajarkan, bukan saya Bang Ari. Iya deh. Iya itu terserah Bang Suma. Iya. Bukan terserah saya. Yesus yang mengajarkan begitu.
Jadi kalau Bang Suma, menurut Bang Suma ini solusinya apa dong? Solusinya jangan memandang wanita dengan nafsu. Ya iyalah. Nah sama di Islam memang kalau memandang wanita di Islam boleh. Karena kapan memandang wanita nafsu, mata dicungkil. Gimana Bang Adam? Gimana? Gini ya? Enggak begini Bang Suma. Gitu. Ini kita di begini saya kasih jawabannya ya. Menurut ini Pak Pendeta tadi yang saya dia bilang, anggaplah seakan-akan itu mata kita sudah dicungkil betul. Tetapi sudah dianggap aja. Tetapi kita harus bertobat, jangan lakukan itu. Kalau dilakukan lagi besok atau lusanya itu kebodohan sendiri. Begitu maksudnya Bang Suma. Itu orangnya sendiri yang bingung. Benar-benar cungkil. Supaya tidak melakukan lagi. Kalau benar-benar cungkil itu kebodohan sendiri. Itu ketaatan. Udah diulang-ulang terus, bosan deh, diulang-ulang terus, capek deh. Capek deh. Itu ketaatan. capek deh Bang Suma. Itu ketaatan. Udah dah. Kita kembali ke tema, kembali ke laptop aja, kembali ke laptop. Jadi kalau aku Bang Suma, aku mau nanya. Dari aku juga ternyata. Bang Suma dikasih dong ya LD. Bang Ari. Tos. Iya. Ayo pikir aku yang paling lucu di sini, ternyata ada abang yang paling lucu. Enggak, aku sudah kasih tahu jawaban yang benar, Bang semuanya masih ngeyel-ngeyel terus. Nah, itu. Urusan kita itu menyampaikan kebenaran aja, Bang. Urusan dia. Enggak, begini aku sudah kasih jawaban tadi, bilang anggaplah itu seakan-akan mata kita sudah dicungkil betul. Anggaplah. Anggaplah. Itu cungkil beneran. Yang penting Bang Ari udah. Kalau cungkil beneran itu kebodohan Bang Suma. Itu memang dalilnya begitu. Enggak. Masa cungkil rohani? Ini Bang Suma ini. Ini Bang Suma yang enggak paham formatum kayak Ponara dulu tuh. Dia bilang betul, Ponara itu diambil buahnya baru dimakan. Mana ada Ponara diambil buahnya baru dimakan. Itu perumpamaan Bang Suma kayak ini sih. Masalahnya ini penggenapan. Kayak Ponara katanya diambil buahnya baru dimakan. Kan enggak begitu maksudnya. Maksudnya enggak begitu. Bukan begitu, bagaimana? Di Bibel itu banyak kiasan Bang Suma. Itu bukan kiasan, itu makna sebenarnya. Bang Suma. Serius. Udah makna yang sebenarnya. Itu bukan hiasan, itu makna yang sebenarnya. Kembali ke laptop aja. Udah Bang Suma, udah. Mau dengar penjelasan? Udah Bang Suma. Bang Ari. Iya. Udah dah. Coba Bang Adam, Bang Adam nanya tuh. Bukan saya, maksudnya ini tetangga saya yang kasih jelas ke saya. 100 istri. Ini dia begini. Ini dia perbandingan antara hukum Taurat dengan hukum yang dibawa Yesus. Kalau hukum Taurat itu perbuatan saja yang termasuk di dalam dosa, tetapi kesempurnaan yang dibawa Yesus, niat dalam hati juga sudah termasuk. Iya, seakan-akan dalam hati, seakan-akan itu sudah terjadi. Belum. Itu maksudnya bukan itu hiasan Bang Suma. Aduh Bang Suma kayak Ponara aja di maksudnya Ponara di artinya salah. Di sini. Maksud tetanggaku itu begini dia Bang. Di sini kita dituntut agar lebih baik dari hukum Taurat, lebih baik dari orang-orang Farisi, lebih baik orang-orang. Iya, maksudnya kita harus lebih baik dari orang Farisi daripada apa ya? Iya, kita benar-benar 100 ces dulu. Maka kalau ada yang memandang wanita, maka kalau ada yang memandang wanita, dicungkil matanya. Boleh memandang. Belum selesai. Tunggu dulu Bang Suma, belum selesai. Belum selesai Bang Suma. Bang Suma. Jadi Bang Ari. Jadi kalau kita mau memandang, biar tidak dicungkil, pandang satu kali aja, karena yang berzina begini itu Maria yang itu kan dimaafkan sama Yesus, dia langsung bertobat. Iya, jadi Maria aja yang berzina kan dimaafkan tuh, masa kita tidak dimaafkan? Berarti nggak adil dong. Mandangnya begini.
Jadi kita itu melakukan dosa itu sekali aja. Iya. Kalau terulang-ulang itu kebodohan sendiri, itu kebodohan. Itu potong betul, seperti itu Roh potong Kudus dalam itu, diri sudah cungkil. tidak ada itu. Jadi sekali aja. Sekali aja jangan kalau diulang ya terserah kau sendiri yang tanggung Kalau besok akibatnya dia gitu. melakukan lagi baru dicungkil kan? Iya, tanggung sendiri akibatnya lah begitu. Nah, begitu Bang Suma. Cungkil juga. Aduh, udah deh, Iya kan, Bang Adam? Cungkil kan kalau 2 kali? Ya contoh Yesus kan begini. Kan ada yang berzina. Ya kan itu iya pelacur pindah Bang Suma, pelacur aja Yesus maafkan, apalagi cuma melihat aja begitu, masa tidak dimaafkan. Tapi jangan ulang lagi Bang Suma. Kalau diulang cungkil kan? Kalau diulang ya salahmu sendiri, akibat